Bismillahirrahmanirrahim. Man, barang siapa aroda yang menginginkan, man utawi sapane wong aroda kang ngarepaken sapa man, ngarepaken menginginkan ayam duro untuk melihat ing to ningali sapa man ila amsalatil qulubi marang pira-pira contone pira-pira hati. Fal yang dur mongko becik ningali sapa man ila diari marang pira-pira omah, fadarun mongko utawi omah khoribat, fadarun mongko utawi siji omah ya. Khoribat iku suwung. Suwung itu ya apa suwung? Ya suwungnya enggak tahu ditempati ya suwung. Kosong. Man aroda barang siapa yang menginginkan atau ingin melihat perumpamaan hati, maka lihatlah macam-macam rumah. Jadi kalau sampean pengen melihat kondisi hati sampean, itu posisinya sama kayak melihat rumah ya. Fadarun khoribat, ada rumah yang kosong ya, rumah yang kosong. Waqad baqiyat mabulatan lil bawari, waqad baqiyat hale teman-teman keri atau tetep ya, apodar mabulatan hale dadi tempat pembuangan kencing lil bawari. Jadi ada rumah yang kosong yang hanya untuk tempat kencing bagi orang-orang yang ingin kencing. Jadi ada rumah kosong tapi tetap rumahnya itu masih dibuat hanya untuk dibuat orang kencing, yaitu waqolbun, perumpamaan hati yang lain. Waqolbun lan utawi ati kadari itu koyak seperti rumah al-amirati yang ramai ya. Waqolbun dan hati kadarin itu seperti rumah al-khorobi kang suwung opo suwung terusak. Jadi yang pertama tadi ada rumah yang hanya dibuat tempat kencing. Ada hati, hati itu ada yang seperti rumah yang ramai, terawat, bersih, dihuni, dipakai macam-macam. Dan ada hati yang seperti rumah kosong. Jadi sampean jadi hati itu diistilahkan seperti rumah. Kalau sampean hatinya ingat Allah, ingat macam-macam itu, maka sampean berarti hatinya rame. Kalau hati hanya sekedar dibuat batin apa batin, yang ngeras ini yang nggak baik-baik ya jadinya suwung kosong. La tadhar, ojo metu atau tidak keluar. Apa yang tidak keluar samsuka apa srengenge matahari iro hatta tu'amila sehingga bermuamalah semrawung siro Allah ing Allah fatasotta lan becik sodako siro kula yaumin di dalam setiap hari. Maka matahari di dalam hatimu cahayanya tidak akan keluar, tidak akan bisa jelas ya, sinar pancarannya itu tidak akan jelas. Dan ada yang apa namanya, jika Anda belum semrawung, belum berkumpul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Fatasoddaq kulla yaumin, maka bersedekahlah setiap hari. Jadi sedekah itu dilakukan orang baik ya baik, dilakukan orang jelek ya baik. Itu sedekah. Sedekah itu dilakukan orang baik-baik, dilakukan orang jelek yang baik. Kalian ngajak orang sholat, ngajak orang ngaji, kok cuma ngajak doang nggak akan yang mau. Kalau sampai ngajak orang baik, cuma istri sampai ngajak sholat, ya ngajak doang. Coba besok kasih mas 1 gram dia lah dia mau. Kalau nggak percaya, praktek kalau nggak percaya. Istri suruh ngaji susah setiap hari kasih 1 gram mau. Iya, yang mau baik kok nggak mau modal. Kalau mau baik ya harus modal. Gitu ya. Maka fatasoddaq, maka bersedekah Anda, bersedekah
setiap hari ya, setiap hari, walau birub dirhamin, walaupun hanya seperempat dirham, seperempat dirham, hatta yaktubaka, sehingga mencatat, sehingga nulis ing sira sapa Allahu Allah fi diwani ing dalam bukune al musaddiqina, ya, maka sedekahlah, bersedekahlah setiap hari walau hanya seperempat dirham, sehingga kamu dicatat oleh Allah dalam bukunya orang-orang yang ahli sedekah. Maka sampean tak kasih ijazah kalau mau sedekah setiap hari, walau 1000 perak, walau gopek, tapi setiap hari, setiap hari loh ya, setiap. Itu diantara faedahnya adalah bisa membuka hati yang gelap, bisa memunculkan sinar yang ada di dalam hati. Jadi sampean kalau pengen gampang sumpek, gampang ini, sedekah tiap hari walau cuman gopek 1000, nah, setiap hari. Jadi ya apa namanya, la khaira la khaira fi kasiri min najwahum ilaman amaro bisoda qatin au ma'rufin. Ini sing apal-apal Quran gitu. Jadi tidak ada kebaikan, tidak ada ya, pada ya usuk baik kok bisik-bisik enggak ono, baiknya nyata. Ini lo tak kasih uang, itu caranya gitu. Sholat tak kasih, setiap kamu sholat tak kasih 100.000. Nantilah yang daftar antri, dibanding pilihan caleg pasti milih sampean. Sampean besok pasang pelang, siapa yang mau sholat tak kasih uang 100.000. Caleg nggak laku, ayo taruhan sama saya. Loh, kalau caleg lah masih ada embel-embel, nanti nyoblos saya, nanti begitu masih banyak. Nggak, sudah pokoknya yang mau sholat tak kasih 50.000. Sampean lebih laku nanti. Tapi masalahnya nanti sampean terus tahu-tahu nyalek. Wah ya, gitu. Jadi kalau ada orang tiba-tiba baik, jangan-jangan gitu ya. Maka tidak ada kebaikan pada ya bisik-bisik juga enak. Bisik-bisik itu orang sing apa namanya, kecuali orang yang menyuruh orang bersedekah, berbuat kebaikan. Latihan walau 1000, walau seperempat, ya 1000 lah, 1000 Pak. Kalau ndak mampu niatnya ini, minimal setiap sampean naik motor puteran apa namanya, paugah itu loh, paugah kan ada paugah itu ya, ngeluarin gopek itu sama dengan sedekah. Putar balik itu loh, putar balik kalau di naik motor, naik mobil, naik itu ngasih 5 tiap hari, tiap hari. Itu cara menimbulkan atau memunculkan hati yang gelap, sinarnya biar keluar. Nah, ilmunya Sayyidina Ali itu ada 4. Ini kalau ini ijazah lagi ya, 4. Kalau sampean mau sedekah itu 4. Seandainya sampean punya uang 100.000, oh, kebanyakan 10.000, nah, sampean bagi 4, sampean bagi 4. Yang 2.500 disedekahkan, kalau bisa satu kampung tahu. Sampean memberi uang 2.500 itu, kalau bisa orang pada tahu kalau sampean sedekah. Yang 2.500 lagi itu sampean kesedekahkan ke orang, kalau bisa nggak ada yang tahu. Jangan sampai ada yang tahu. Istri sampean atau suami sampean kalau bisa nggak tahu. Kalau tahu masih nggak jadi lagi. Ini ngapain dikasihkan itu? Nah, yang 2.500 ketiga disedekahkan malam hari. Yang 2.000 keempat, 2.500 disedekahkan siang hari. Nah, itu ilmunya Sayyidina Ali. Jadi kalau sampean pengen sedekah 5.000, orang tahu semua. Orang tahu semua. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa ini termasuk syiar. Jadi sampean tahu kalau
sedekah. Tetapi ada 5.000 yang sampean, yang nggak ada yang tahu kecuali sampean dengan orang yang sampean beri. Jadi itu ilmunya sih, kalau mau menjalankan ya. Nah, orang sekarang kan sedekah tidak ada ilmunya. Oh baik, sedekah itu baik, ngasih orang baik. Tapi kalau diilmuni lebih mantap. Ada ilmunya lebih mantap. Sholat baik, tapi kalau tidak ada ilmunya kocar kacir sampai semua. Ya, maka harus ada ilmunya. Jadi semua itu harus ada ilmunya. Sampai ngamalin sesuatu tidak ada ilmunya ya percuma. Sampai sholat, sampai zakat, sampai haji, sampai umroh nggak pakai kocar kacir. Percaya. Bingungi sendiri. Yang lain takbir sampai sujud. Repot, aduh. Makanya ilmu penting ya. Wajlu minal qur'ani kulla yaumin walau ayatan hatta yaktuba wahu fi diwanit talina. Sama, maka sampean baca Quran setiap hari walau 1 ayat. Setiap hari loh. Sebenarnya kuncinya ini tiap hari. Kuncinya tiap hari itu kontinu itu istiqomah. Sampean mau baca Quran sehari 10 juz, 30 juz, terus besok enggak. Jadi kuncinya itu istiqomah. Semua cuma itu. Sampean mau jadi apapun itu kuncinya cuma itu Maka kalau sampean membaca Al-Quran setiap hari walau 1 ayat, contoh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti sudah. Besok lanjut Ar-Rahmanir-Rahim, besok lagi 1 ayat saja, itu Anda sudah tercatat termasuk orang-orang yang ahli membaca Quran. Coba kurang enak bagaimana? Nggak usah banyak-banyak, 1 juz 2 juz, kebanyakan itu banyak. Tapi 1 ayat, tapi setiap hari. Wasalla fil laili walau rak'ataini hatta yaktubuka wa hum ma'al qaimi. Sama, pada malam hari biasakan sholat walau hanya 2 rakaat, sehingga sampean dicatat oleh Allah bersama golongan-golongan orang yang menegakkan sholat malam. Nggak banyak sebenarnya, 2 gitu aja. Nah orang itu biasanya kalau lagi seneng sholatnya nggak selesai. Oh itu. Kalau nggak percaya, kalau pas puasa itu kalau baca Quran, waduh, banyak-banyakan khatam. Kamu khatam berapa kali? Padahal nggak akan kecatat, catatannya nggak itu, Pak. Catatannya itu sampean baca Quran setiap hari. Catatannya itu. Saya khatam 10 kali, nggak pengaruh. Banyak itu ya. Sama kalau orang lagi sewenang itu sudah tiap hari broadcast ngajak tahajud tiap hari itu. Ayo bangun tahajud. Tapi nanti kalau sudah ini ya mampu melempem ya. Jadi sampean kalau baca Al-Quran benar-benar, maka Al-Quran akan datang di waktu hari kiamat untuk mensyafaati. Jadi Al-Quran itu juga bisa mensyafaati. Yang membaca huruf-huruf Al-Quran itu juga nanti hurufnya bisa mensyafaati. Coba, istimewa banget. Jadi kalau di dalam dada orang Islam itu ada Al-Quran, maka tidak akan disiksa di alam kubur. Enggak apa. Kalau yang apal-apal itu, yang hadisnya yang jelas itu hadis tentang surat Tabarok. Siapa yang apal, yang menghafal atau hafal surat Tabarok tidak akan disiksa di alam kubur. Yang apal-apal Tabarok itu jelas hadisnya ya. Jadi ya aman. Karena apa? Kalau mau disiksa di dalam dirinya ada kalamu, nggak berani malaikat ngeper. Loh, di dalamnya ada kalamnya Allah, kok mau disiksa? Nggak berani ngeper.
maka Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum melalui Al-Qur'an. Ini sudah itu loh. Tapi juga Al-Quran itu sebaliknya sama, juga bisa bukan hanya mensyafaati, ngualati kalau bahasanya, ngualati. Hati-hati ya, hati-hati sama. Terus wa iyyaka, ganti bab apa belum ya? Wa iyyaka lan wadiyo sira takhlatu ing yento apa namanya salah ya, kalau bahasa Jawa itu keliru. Takhlatu itu keliru, watakti keliru siro, watakulu dan ngucap siro man utawi sapane wong indahu ono ing sandinge man kutu yaumin utawi ya makanan persediaan ya, makanan kekuatan, persediaan makanan setiap hari, biyaumin setiap hari setiap kaifa yatasaddaqu kaifa yatasaddaqu kaifa halikoyo apa yatasaddaqu gawe sedekah sapa man qala wa ta'ala liyunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu. Jadi saya kembali ke hati dulu ya. Jadi sampean hati itu hati itu menurut Imam Ghazali punya 3 kondisi. Nah, sampean kalau pengen tahu kondisi hati itu ada 3. Yang pertama itu hati yang sehat, yang menyebabkan keselamatan. Jadi sampean kalau hatinya sehat, hati itu bisa menyebabkan keselamatan. Contoh tanda-tandanya apa? Tandanya hati yang selam atau hati yang sehat yang bisa menyelamatkan, tandanya itu iman kokoh, imannya kokoh. Sampai digempur ujian model kayak apa, itu tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Maka kenapa Nabi Muhammad SAW itu ditimbali oleh Allah untuk Isra Mi'raj? Karena beliau diuji macam-macam ujian, tetap hatinya nggak geser, tetap la ilaha illallah. Maka hati yang sehat yang bisa menyebabkan kebenaran atau keselamatan itu indikasinya atau titenane apa namanya standarnya itu imannya kokoh. Yang pertama. Yang kedua ahli syukur, orang yang ahli bersyukur. Kalau sampean syukur, itu termasuk contoh dapat ini alhamdulillah, dapat ini alhamdulillah. Maka nanti dijelaskan di kitab Tajul Arus bab akhir itu makom tertinggi manusia, orang yang suluk itu makom tertingginya adalah syukur. Dia menerima ujian apapun tetap mengucap alhamdulillah. Maka saya sering katakan di rumah saya itu ada namanya desa Kemadu, terkenalnya dengan Mbah Syahid Kemadu. Mbah Syahid Kemadu itu sering disewani Gus Dur. Kalau sampean tanya, datang sowan gitu, Mbah, rumah saya kebakaran, itu jawabannya cuma satu, alhamdulillah. Mbah, anak saya meninggal, alhamdulillah. Jawabannya cuma itu. Sampean cerita baik ya alhamdulillah, sampean cerita jelek ya alhamdulillah. Nah, tapi kalau sampean yang ngomong gitu tempeleng orang. Oh iya, di Rembang itu ada namanya Mbah Syahid Kemadu, terkenal. Mbah Syahid itu teman akrabnya Gus Dur. Itu kalau tamu datang cerita terus ngomong, itu jawabannya cuma alhamdulillah. Mbah, ini anak saya mau ini, ternyata ini alhamdulillah, jawabannya cuma itu. Nah, tapi kalau yang ngomong Reza ya ditempelin orang. Coba kalau tidak percaya, karena makomnya beda. Jadi hati yang sehat yang bisa menyebabkan kita selamat, yang bisa menyebabkan kita ini tandanya adalah imannya kokoh, syukur, tidak serakah, terus kehidupannya tentram, hidupnya tentram, sering zikir, khusyuk, dia selalu dinamis. Selalu dinamis itu apa ya? Yes, pokoknya selalu dinamis. Gampang dia memposisikan dunia itu lentur.
Orang-orang ke kanan, dia ke kanan sedikit tapi tetap di tengah. Orang-orang ke kiri, dia ke kiri sedikit tapi tetap di tengah. Jadi dinamis dia. Fleksibel, dia dinamis. Nah, ketika orang yang punya hati kokoh, ketika orang ini sadar bahwa dia melakukan kesalahan, ya kan tadi kan ceritanya yang benar-benar lah, seumpama ada orang yang hatinya sehat dan selamat, ketika dia melakukan kesalahan itu langsung ditegur. Nah, sampean siap apa enggak? Langsung ditegur. Nah, sampean siap apa enggak? Jadi seumpama sampean melakukan salah itu langsung ditegur, yang negur langsung Allah yang negur. Nah, sampean siap apa enggak? Gitu, siap kata Pak Ali, siap. Kadang ditegur ya, diingatkan. Yang kedua itu ada qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini hati yang masih memiliki, dia masih memiliki iman ya, imannya masih ada. Ibadah ya kadang-kadang, pahala ya kadang-kadang, sedekah ya kadang-kadang. Namun maksiatnya lebih kenceng. Sedekah ya sedekah, tapi ngomongin orang nggak selesai-selesai. Sholat ya sholat, ngomongin orang nggak selesai, kayak gitu. Nah, ini ada sama. Gitu. Terus alamatnya apa namanya? Tanda-tandanya itu gampang galau. Itu pokoknya kalau ada masalah apa itu sudah galau, gelisah, tahu-tahu gelisah, tahu-tahu mikir yang macam-macam, temperamen, gampang marah. Nah, itu ciri-cirinya tadi. Tidak puas apa yang dia miliki, tidak puas apa yang dia pengen, punya pengen lagi punya ini. Lah ini saya yakin kita semua ini makomnya masih di sini. Oh iya, jujur ya, saya semua ini yang ada di makomnya masih di sini. Hatinya masih hati yang sakit. Punya iman ya, ngaku kita punya iman. Asyhadu alla kita Islam ya, tetapi gampang galau, gampang gelisah, ya, tahu-tahu marah, nggak puas dengan yang musuhnya ini kurang lagi, punya ini kurang lagi. Nah, contohnya begitu, itu ciri-cirinya. Terus diantara yang paling ini adalah itu tidak menghargai orang lain, tidak menghargai orang lain. Maka ini kita ini masih makom di sini, nggak usah gaya-gayaan. Gaya makomnya di makom kita itu di hati yang sakit kok ngomongin orang. Hati kita itu semuanya sakit, tidak usah ngomongin orang. Nah, yang ketiga itu ini yang paling parah, al-qalbun ayamut, hati yang mati. Hati ini keras, mati itu keras. Karena apa? Karena banyak dosa yang dilakukan. Gimana itu? Kalabal rona ala qulubihim makanu yaksibu. Jadi yang dilakukan itu ya sudah menutupi hati mereka. Yang dia lakukan, maka kalla balrona, kalla sekali-kali, balrona, kalla balrona, sekali-sekali tidak. Jadi bahkan apa yang dia lakukan, mereka lakukan itu, yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Hatinya sudah tertutup betul. Yang mereka kerjakan sesuatu kekufuran, kemaksiatan, sampai menutupi hati, sehingga tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kemarin sempat terjadi, ya, kita itu membedakan mana yang benar, mana yang salah itu bingung, karena dengan berita yang berita itu sampai ini benar apa salah ya, ini itu bingung sampai itu sedikit lagi kalau diteruskan mati hati kita. Untungnya setelah segera terselesai ya. Lah, apa obat hati ini? Yaitu yang biasanya
obat hati ada apa? 5. Nah, itu di kitab Kifayatul Atqiya itu mau coba baca Quran, itu ya situ semuanya itu ya, baca Quran. Maka setiap hari membiasakan diri dengan kondisi tidak kenyang, berarti ya nggak lapar tapi tidak kenyang, banyak ibadah walau ya 2 rakaat zikir, terus kumpul dengan orang-orang soleh. Itu obatnya. Ngaji ini juga sudah termasuk cara mengobati hati. Maka kita semua ngakuin bahwa hati kita itu sebenarnya masih sakit ya. Nggak usah sosokan gaya-gayaan, oh, saya ngaji terus, hati sampean itu masih sakit. Sampean bukti suka mengandalkan ini itu karena itu bukti kalau hati kita sakit. Ya sudah, kalau kita hatinya sakit, sudah pokoknya sampean beramal lupakan, beramal lupakan, beramal lupakan, berbuat baik lupakan. Itu ada udah kuncinya itu. Nah, maka ini tadi apa namanya, hati, ciri hati menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketiga ini, hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang sampai sehat dulu. Maka kalau kita ini akalnya, hatinya sakit, ya sudah, tombol ya obat, baca Quran, jangan terlalu kenyang.